Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam kesimpulan. Kesimpulan yang keempat adalah hukmul wukuf. 3 apa 4 ya? Yang pertama sudah, kedua, ya ketiga, keempat. Hukmul wukuf alal insan wa huwa qa'id. Hukum, status hukum wukuf alal insan wa huwa qa'idun. Sikap kita wukuf ya, diam, wa huwa qa'idun, padahal duduk. Maksudnya gimana nih? Annal Mughirah bin Syu'bah kana waqifan ala ra'sin nabiyyi wa ma'ahu saif. Ya, maksudnya seseorang lagi duduk, yang lain berdiri. Wa kullama ahwa Urwah bin Mas'ud biyadihi ila lihiyatin nabi daraba yadahu bin ali saif qailan akhir yadaka ala wajhi Rasulillah. Jadi menodongkan seseorang lagi duduk, orang ini kemudian berdiri menodongkan senjata. Ya kan, itu kan tidak fair ya. Kalau orang berantem kan berdiri dengan berdiri. Jadi lagi duduk ditodongkan senjata. Nah, ini terjadi pada Urwah bin Mas'ud. Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah itu menodongkan pedang kepada Rasulullah pada Rasulullah sedang duduk. Kemudian tampillah Urwah bin Mas'ud, ya, doroba yadahu bin ali saif, kemudian menyingkirkan pedang itu dengan tangannya dengan berkata akhir yadaka ala wajhi Rasulillah, singkirkan tanganmu dari wajah Rasulullah. Jadi ini suatu sikap yang sangat berani ya. Jadi ketika Mughirah bin Syu'bah ini menodongkan pedang, mengacungkan pedang kepada Rasulullah, lalu Urwah bin Mas'ud ini menampel ya, kata orang, dengan tangannya, singkirkan. Hukumnya gimana? Waqad kunna dzakarna fi ma madha indal hadits an ghazwati Bani Quraidzah annahu la yashra'u qiyam ala ra'si wa ahad wa huwa qa'idun. Sudah kami tuturkan dalam kejadian perang Bani Quraidzah, tidak disyariatkan kita berdiri ala ra'si ahad wa huwa qa'idun, padahal orang itu sedang duduk. Wa anna dzalika min mazahiri ta'zim alladzi tu'ariful a'ajim fima baina wa ankaral Islam. Jadi seseorang berdiri untuk menyambut orang gitu. Ya tadi itu ya. Wa innahu tamassul alladzi naha an-nabiyyu naha anhu rasul fi qauli man ahabba ayatamassalahu nas qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdiri untuk menyambut seseorang, maka siapkan dirinya di neraka. Fa kaifa kana al-amru ala khilafi dzalik. Jadi menyambut seseorang
Ya, menyambut seseorang itu dengan berdiri. Fa kaifa kana al-amru ala khilafi dzalika wal jawab ana yustathna min umumil man'i. Tapi kenapa kok di sini ada yang begitu? Jadi Rasulullah sedang duduk maksudnya ya. Lalu diacungkan pedang oleh musuhnya, sahabatnya ini berdiri untuk menolong Nabi. Nah, itu kata di sini kalau bukan ada urusan yang gawat itu tidak dibenarkan seseorang berdiri. Kalau kita kan di Indonesia ini, di negara kita ada kegiatan-kegiatan berdiri, ya, kegiatan-kegiatan yang diminta untuk berdiri. Di antaranya adalah ketika hakim datang di pengadilan, hakim datang, rombongannya datang menduduki posisi meja-mejanya, maka hadirin berdiri. Ya, menghormati hakim. Hakim rata-rata kan berpakaian hitam. Ya, ini untuk menggambarkan bahwa dalam masalah hukum tidak boleh pilih kasih itu. Itu lambangnya begitu. Kenapa pakai baju hitam? Apa ada sunnahnya? Itu menggambarkan hakim tidak boleh berpihak. Mana yang benar dibenarkan, mana yang salah disalahkan. Itu makna dari pengadilan itu, hitam. Yang kedua itu ketika dinyanyikan lagu Indonesia Raya, kan saya sudah jawab kenapa berdiri. Karena di sana ada kata-kata di sanalah aku berdiri. Kalau duduk kan, loh, kok duduk? Nah, kalau kegiatan keagamaan dalam acara marhaban. Ya, jadi seseorang melakukan kegiatan upacara itu harus rasional dalam Islam, tidak boleh karena sesuatu. Nah, ketika ada marhaban itu kan welcome, selamat datang. Ya Jaddal Husaini, nah, wahai kakek Husain. Kenapa disebut kakek Husain bukan ya ayuhan nabi, nabi? Ini diduga kuat karena penghormatan orang Syiah. Marhaban itu warisan Syiah. Karena mereka kan ya mengagung-agungkan, mengkultus individukan Husain. Jadi Ahlul Bait. Nah, itulah banyak orang yang keberatan. Alih-alih dapat pahala itu dianggap kultus. Arahnya ke musyrik. Itu. Kalau di zaman Nabi ada pejabat datang kita berdiri, itu tidak begitu parah. Tergantung kita berdiri karena apa gitu. Tapi kalau orang yang nggak ada terus berdiri, kan Rasulullah sudah wafat. Ini yang buat nggak mudeng. Tuh. Nah, inilah yang dikritik oleh manhaj salafus salih. Ya, jadi arahnya kepada musyrik. Tuh, ya, itu. Wal jawab ana yustathna min umul man'i mithlu hadzal halah bi khususiha. Kegiatan berdiri dari seorang sahabat membela Nabi dalam kasus ini ya dikecualikan karena ini kan menyangkut keselamatan. Ai fi halati qudumi rasuli lil adu ilal imam aw al khalifah fala basa hina idzin min qiyami harsin aw jundin ala ra'si. Seandainya ada pimpinan duduk bersama kita, nah, terus ada orang yang nyerang, ya kita boleh berdiri untuk membela pemimpin. Itu kan pengawalan ya. Maka inilah pengawalan itu digagas pertama kali oleh Umayyah ya. Jadi pengganti dari Ali. Keempat khalifah ini tidak membuat pengawalan. Mereka tidak melantik pengawalan karena itu keselamatannya terancam. Ya istilahnya pas pampres lah. Nah, kemudian setelah Ali
digantikan oleh Muawiyah, baru ya beliau menggagas adanya tim yang menjaga keselamatan imam. Sampai sekarang juga begitu. Di Arab Saudi bukan pemimpin ini saja, tapi imam juga dikawal. Ya, karena bisa jadi ya mencegah berbagai kemungkinan lah. Karena kan orang sholat terlalu dekat ya. Ya bisa saja khutbah lalu diserang, dan itu sudah kejadian. Tapi bagaimana kalau seorang imam wafat dalam proses pengimaman? Ini orang berbeda pendapat. Bagaimana sikap makmum? Kemarin kejadian di mana itu? Kalimantan ya. Imamnya pas sujud langsung gak bangun lagi. Tapi karena itu kejadian luar biasa, mereka gugup. Menurut saya salah. Ya, karena mereka melanjutkan dengan berdiri, padahal imam baru sujud sekali. Kan sujud harus 2 kali. Rasanya baru turun terus bablas. Oh lama banget ini, nggak taunya udah ngegelepak. Memang ada penggantinya. Ya memang dalam kondisi begitu mungkin ya. Apa ya, nggak fokus itu. Karena dihadapkan pada satu, apa melanjutkan apa menolong itu kan. Nah, ini terjadi khilafiyah. Jadi kalau dalam sholat ya harus antara Allah dan manusia harus diutamakan Allah. Tapi kalau ada waktu, ya kita mendahulukan urusan manusia dan akan menyelamatkan, walaupun urusan dengan Allah ini ditunda, itu boleh. Contohnya, kita sedang sholat menghadap laut, karena lagi di pantai lah, kita bisa renang, tiba-tiba di depan kita ada orang mau kelelep, tolong. Kita sebagai perenang, kira-kira kalau kita ambil bagian, ya bisa menolonglah nyawa seseorang. Tapi kalau kita menolong, jaminannya ya bisa sholatnya telat gitu, bisa makan waktu sampai habis. Bagaimana kasus seperti itu? Seperti zuhur ke asar ya, cepat ya, atau yang cepat maghrib ke isya. Gimana? Ya memang harus mendahulukan menolong orang. Kalau kita yakin dengan pertolongan kita itu bisa menyelamatkan. Tapi kalau kita nggak yakin, jangan. Contohnya kita bukan perenang loh, mati 2 nantinya. Sama dengan pengetahuan kita terhadap gas beracun. Ya kan, banyak kejadian tuh. Orang lagi ngegali sumur, nggak ada responnya, digini. Kan biasanya kan pakai tali itu, nggak ada respon. Wah gawat nih, terjun lagi dia, 2 lagi itu, terjun lagi sampai beruntun. Nah ini kan harus hati-hati. Sama dengan orang yang nggak ngerti kelistrikan, disetrum, main pegang aja nggak pakai alat. Lah aturan 1 yang jadi korban, jadi 2 berderet lagi tuh, nolong. Nah ini harus ada pengetahuan, menolong pun harus tahu. Jadi kita meminimalisir korban. Tapi bagaimana dengan jika seseorang tenggelam, tersisa ya kapal yang karam itu, tersisa sebuah papan. Kita di papan itu sendirian. Ada teman kita yang berlari-lari, ya berenang itulah, mengejar papan itu. Tapi kita yakin kalau ditumpangi 2 orang karam. Pilihannya dia atau saya. Nah, dalam Islam itu ada itsar, boleh mementingkan diri orang. Tapi kalau kita nggak yakin dia selamat, dua-duanya malah mati, lebih baik jangan. Nah, ini kasus ini berkembang begitu ya, perkembangan zaman. Jadi kalau kita bergerak dan risikonya itu akan terancam nyawanya, tapi membela pimpinan,
pimpinannya benar, hukumnya boleh. Nah, kayak seperti yang dilakukan oleh sahabat ini. Ya, dia berdiri menangkis, padahal dia nggak punya alat. Karena ada orang mau menyerang Rasulullah, dia bangun, tadinya duduk dia, templak begitu. Ini kan bahaya kan? Amma fi amil ahwal fala yajuz. Adapun dalam kegiatan-kegiatan lain, dalam sikap-sikap yang lain, itu tidak boleh. Seseorang ya istilahnya tidak punya kemampuan menolong, dengan menolong orang lain dia akan terancam. Ya, contoh orang dililit ular, kita temui orang sedang dililit, kita nggak ngerti seorang sekitar perularan gitu, nggak tahu ini, main ini aja ya jadi dua. Nah, itulah kira-kira begitu dalam berbagai hal. Wa yushbihu hadza ma barra bayanuhu indal hadits. Nah, jadi kejadian itu satu tentang Rasulullah, tapi bisa berkembang karena zaman ini kan terus ya, berbagai masalah tuh timbul. Tapi intinya satu tadi, bolehkah kita ya menawarkan diri kita untuk keselamatan orang yang dengan begitu keselamatan kita terancam? Boleh tidak? Kalau kita yakin boleh. Singkatnya harus menyedikitkan korban. Tapi kalau dengan kita menolong malah nambahin, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita mengurangi, jadi kita pinter, kita ahli listrik, kita ahli ular, dengan keterlibatan kita dia akan selamat, kita yakin hukumnya boleh, walaupun kemudian ternyata di luar perkiraan. Nah, itu kan soal niat ya. Inna kullu ma yadullu ala takabbur aw tajabur fil masyi mamnu'un syar'an walakinnahu jaizun fi halatil harb. Sama kata pengarang buku ini dengan sombong. Sombong hukumnya nggak boleh. Tapi sombong dalam kondisi tertentu boleh, momen tertentu. Contohnya dalam perang. Nah, kalau perang nggak sombong ya kapan mau menangnya? Walaupun secara logistik kita kurang, ya, kita bisa menunjukkan itu tidak ada, ya. Jangan sampai itu kekurangan kita diketahui oleh lawan. Kalau tujuannya perang mah, jangan sampai dia tahu kita kurang, ya. Seperti Rasulullah pernah pesiwar, ya. Setelah beliau dipukul mundur umat Islam, dia berangkat lagi dengan mencoba membuat api unggun di titik-titik yang banyak. Sehingga ini mengesankan, wah ini bantuan ini. Padahal orangnya itu juga. Cuma beda ini aja. Taktik ya. Nah, taktik strategi itu harus betul-betul dimainkan. Fi halatil harb, dalam waktu perang, bi khususiha bidali qaulin. Sayang kita hal-hal yang seharusnya kita pakai di zaman perang ini dipakai di zaman damai. Dianggapnya orang yang tidak sama dengan dia itu musuh. Nah, ini yang salah ini. Ya. Ini yang salah. Saya pernah menyelamatkan pembunuhan, niat membunuh sesama teman. Karena teman itu bikin enek. Ini saya tangannya udah gatel nih. Jadi dia mengundang saya untuk memberikan fatwa apa yang dia akan lakukan benar. Ya, saya didatangkan itu untuk pembenaran. Memang jadi dai itu agak berat juga di situ tuh. Saya lawan. Walaupun dengan perlawanan saya dia jadi benci sama saya. Saya lawan karena dia menggunakan dalil-dalil udzina lil qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum. Bunuhlah mereka dengan tanganmu. Bunuhlah mereka karena Allah akan menyiksa dengan tanganmu. Nah, itu gara-gara kata ganti itu. Mereka yang dimaksud di sini bukan umat Islam. Dia umat Islam. Jadi ayat ini tidak cocok ditempatkan di situ. Wah, antum kok begitu sih ngebela? Bukan ngebela, ini saya
menyampaikan ilmu sesuai dengan batas kemampuan saya. Tapi kalau antum nekat juga, ya ini kewajiban saya menasihati antum. Dia bukan musuh. Dia bukan musuh yang dimaksudkan oleh ayat ini, yang boleh dilenyapkan, tidak boleh. Dia muslim. Walaupun kamu benci pada dia, ya, perbuatannya tidak bisa dibenarkan, tetap dia bukan musuh yang halal dibunuh. Sebab orang Islam dengan sama muslim kan 3 hal ya. 1, tidak boleh dicuri hartanya. Tidak boleh kita memindahkan harta muslim lain kepada kekuasaan kita tanpa ridhonya. Kalau dengan ridhonya kan sedekah kan, tolong sih, jaluk sih kita. Nah itu dengan ridhonya kan berarti memindahkan harta itu. Tapi kalau dia lagi meleng kita ambil, ini nyuri namanya, enggak ridho. 1. Yang kedua, tidak boleh menumpahkan darahnya illa bihaq, kecuali dengan hak. Hak itu bisa qisas dan sebagainya. Yang ketiga, tidak boleh menjatuhkan kehormatannya. Menjatuhkan kehormatan itu tidak boleh. Contohnya rahasianya diberitahu, padahal dia udah ngomong ini hanya kita berdua, tapi disiar-siarkan, menjatuhkan orang, ya, menebar hoax. Bukan menebar hak, tapi hoax. Nah, itu bertentangan. Rasulullah berpesan 3 hal itu waktu haji wada terakhir beberapa bulan sebelum beliau wafat. Hak muslim terhadap muslim ada 3. Tadi tidak boleh menjatuhkan kehormatannya, tidak boleh mengambil hartanya kecuali dengan kerelaan, ya, dan tidak boleh menumpahkan darahnya kecuali dengan hak. Kita kembali ke sini. Itu kesimpulan yang keempat, ya. Jadi pengarang ini menyampaikan tentang kasus takabur. Takabur itu sombong, tidak boleh, tapi sombong pada tempatnya boleh, yaitu saat melawan musuh. Ya sama dengan bohong lah. Bohong itu menyampaikan pernyataan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu kan gitu kan, bohong kan. Merah dibilang kuning, hijau dibilang hitam gitu. Contohnya itu kan tidak boleh. Tapi ada bohong yang boleh. Nah ini biasanya kalau boleh itu lalu diganti namanya. Sama dengan hasud. Hasud itu apa? Menginginkan seperti yang dimiliki orang lain. Kan tidak boleh tuh. Ya. Dengki namanya itu. Tapi Rasulullah mengatakan la hasad illa fisnain. Ada 2 hasud yang boleh. Lalu karena itu nuansanya negatif diganti dengan ghibtah. Ghibtah itu idola, mengidolakan. Mengidolakan itu kan berarti kita kepengen kayak dia. Ya. 2 hal. Pertama, orang yang kaya dengan harta. Orang yang kaya, ditujukan pada orang kaya, yang kaya hartanya, tetapi dia menggunakan kekayaan hartanya itu untuk kebaikan. Mandane kita kayak kuenku, sugih tapi loman, nah gitu. Sugih tapi loman. Yang kedua, ditujukan kepada orang yang kaya ilmu. Lalu dia share ilmunya. Ya, dalam berbagai media lah. Bisa langsung kayak gini, bisa lewat media dan sebagainya. Itu boleh kita meniru mereka. Berarti sisanya nggak boleh. Maka dirubah, keinginan seperti itu namanya ghibtah. Idola, jadi mengidolakan. Nah ini, jadi kalau dalam halatil harbi, dalam kondisi perang, kita boleh berbohong. Seseorang ditangkap, temanmu ada berapa? Padahal cuman hitungan jari, banyak gitu. Ya, kita beritahu. Atau kita ditanya tentang logistik, kita tidak beritahu yang sebenarnya. Itu perang boleh. 1. Yang kedua, bohong yang disampaikan oleh juru damai. Seseorang mendamaikan 2 pihak yang sedang hubungannya tidak baik. Lalu dia berupaya
menyambung, mendamaikan. Si A bertanya ya kepada sengketanya, B, gimana pandangan B terhadap saya? Baik, positif, alhamdulillah. Dan dia ingin satu saat ketemu. Tuh. Kepada B yang seterunya A nanya, gimana pandangan A, ngomong apa pada saya? Oh, dia menyambut baik, positif. Dia juga menyesali hubungan yang kurang baik selama ini. Dia kepingin islah. Dipertemukanlah dua orang itu dengan niat masing-masing. Ya, gambarannya adalah baik, lawannya itu. Maka terjadilah damai. Nah, kalau dibicarakan sebenarnya, waduh, dia ngatain kamu, bla 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 bla. Nah, ini dibubuin, tambah panas, tambah retak. Nah, itu tidak boleh. Provokator namanya. Ngomporin. Yang ketiga, soal rasa. Soal rasa dalam rumah tangga. Ya, istri nanya, gimana masakanku? Enak? Enak, padahal kasih dan kenapa nggak dihabisin? Waduh, ini beratnya. Karena rasa itu memang nggak bisa digambarkan dengan sebenarnya. Rasa itu susah, Pak. Ya relatif. Ya rasa itu hanya bisa dipahami kalau dia ngerasa. Durian itu enak. Ada sebagian nggak mau. Nyium sedikit yang muntah. Sementara itu hobi durian. Enak. Enaknya kayak apa? Ya udah ngerasain bedewek. Gati nyeritakan. Nah, soal rasa. Dalam rumah tangga juga begitu. Ya kurang asin dah nggak usah komplain, ngambil aja garam sendiri. Pesusahnya sih. Ya, karena kita harus menghargai pembuatnya. Udah diracik susah, payah. Cuman untuk komentar, iya enak aja, susah amat sih. Iya enak. Kita membahagiakan orang lain dengan jawaban kita. Ya. Kita berpahala. Itu khalur surur namanya. Memasukkan rasa kegembiraan. Itu yang keempat. Yang kelima, masyru'iyatu hudna bain muslimin wa adaihim. Disyariatkan gencatan senjata. Jadi nggak usah perang terus-terusan. Kalau bakalnya lama, seperti ini Palestina dan Israel ini urusannya nggak selesai-selesai. Mau sampai kapan? Nah, kalau bakalnya lama, sudahlah. Ada di tengah-tengah untuk menyelesaikan korban-korban yang luka itu bagaimana? Masyarakat sipil yang menjadi korban, ya, karena sebenarnya perang itu merugikan kedua belah pihak sih. Kalau ya dia menang, nanti kan banyak yang rusak, ngebetulinnya itu loh, ongkosnya banyak, terus menimbulkan trauma, ya, yang nggak bisa selesai setahun 2 tahun, panjang. Akibatnya juga kalau pakai obat-obat ya yang sifatnya kimiawi, nah, itu juga dampaknya itu seperti kebocoran di Chernobyl itu sampai sekarang kosong kan, nggak bisa ditinggali. Nah, bagaimana kalau itu akibat perang yang meluas, akibat bom yang pernah dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima, itu korbannya masih ada sampai sekarang. Ya, jadi sebenarnya tidak dikehendaki. Kalau bisa jangan perang. Kalau bisa selesai dengan damai, itu kenapa harus perang? Itulah Islam disebut dengan Islam. Salah satu makna dari Islam itu ada damai, berdamai, ramah lingkungan, yang diambil dari kata rahmatan itu. Ya, rahmatan lil alamin itu terjemah bahasa Indonesia ramah lingkungan, bukan marah. Lawan dari marah, ramah. Istadallal ulama wal a'imah bisulhil Hudaybiyah ala jawazi aqdi hudna bainal muslimin wa ahli harbi min adaihim ila muddatin ma'lumah. Kejadian dari sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, ini diambil kesimpulan bahwa perjanjian gencatan senjata itu disyariatkan. Jadi kita nggak usah sampai tuntas itu. Kalau bakalnya lama, di tengah-tengahnya itu napas dulu.
Tapi ya nggak sebanding ya kalau antara Palestina dan Israel. Ketika terjadi gencatan senjata, boleh jadi senjata yang dipakai oleh Israel habis. Waktu tenggang itu bisa dipakai untuk dia mendrop lagi. Sementara orang Palestina nggak boleh keluar. Ini curangnya begitu. Ya, untuk membekali dia yang kurang apa itu. Siap-siap mau mulai lagi. Dia nggak punya peralatan. Pohon-pohon dibabat habis. Selama masih ada pohon kan bisa bikin ini bambu runcing. Kalau di Indonesia. Nah, kalau pohonnya dibabatin, zaitunnya dibabatin yang menjadi sumber pendapatan mereka untuk beli senjata, dibabat habis. Lalu dicap sebagai teroris. Semua dana yang mengalir ke sana diawasi dengan ketat, termasuk Indonesia. Nah ini yang membuat penderitaan ya bertumpuk-tumpuk. Ya semoga mereka syahid sih, dicatat syahid. Karena sangat-sangat tidak membantu ya. Sawa'un akana dzalika bi'audin ya'khudunahu minhum am bi ghairi iwad. Baik dengan iwat atau dengan tidak iwat. Untuk berdamai itu apakah harus bayar? Ada bayaran tertentu, ada pengganti barter. Ya, untuk barter, contohnya sesama tawanan. Tawanan sana 30, sini 30, sama-sama dilepas. Maka dilakukanlah gencatan senjata. Nah, itu dua-duanya boleh. Amma bidunya iwadin fali anal hudna Hudaybiyah karena kadzalik. Kalau ada gencatan senjata yang dilakukan tanpa iwad, tanpa ada tebusan, tanpa ada kompensasi, itu terjadi pada perang Hudaybiyah. Rasulullah tidak menerima apa-apa, malah menerima perjanjian yang menyudutkan, seakan-akan tidak seimbang, gitu kan? Wa amma bi iwadin fa bi qiyasil aula. Adapun kalau ada iwad, maka itu apalagi, wong tanpa iwad saja boleh. Karena sesungguhnya tadi perang itu menyisakan kesedihan, kesengsaraan. Anak-anak nggak sekolah, ya hari demi hari dia selalu dihadapi dengan ketakutan, kepanikan. Ada kucing jatuh aja, waduh udah bangun semua. Siapa tuh? Maka itu terjadi pada orang-orang tua Aceh. Konon menyisakan trauma. Jadi orang-orang tua Aceh yang mengalami peristiwa dom itu kalau sholat kepalanya nggak bisa diem, tengok kanan, tengok kiri sampai sekarang katanya. Dia nggak tahu kalau generasi itu udah habis ya. Ya sama dengan orang sering di kapal lah. Jadi kalau jadi sholat tuh, wah ini suka di kapal. Kok tahu? Ya itu buktinya begitu, goyang-goyang. Ada masyarakat yang lapor kepada saya, waduh Pak, goyangnya itu sudah tidak bisa dibenarkan itu udah joget itu, bukan goyang lagi, jadi goyang tubuh yang anehnya kalau kalau bersuara, artinya kan sholat kita 4 rakaat kan nggak semuanya bersuara kan, 2 rakaat pertama tadi. Tapi kalau rakaat yang ketiga dan keempat mah enggak, pokoknya asal nyuara aja goyang gitu. Jadi saya pun datang, saya menyaksikan itu memang, waduh ini keterlaluan ini, tidak bisa ditawar ini. Maka saya mufarakah. Dia pun emosi sama saya, ya saya lawan, karena ini urusan banyak orang gitu kan. Ini sudah gerakan-gerakan ini sudah di luar hal yang dibolehkan, sudah tidak melampaui batas. Nah itu li'annaha jazat biduni iwadin fali'anna tajuzu bi iwadin aqrabu aja. Jadi kalau tanpa iwad, tanpa pengganti saja boleh, tanpa kompensasi saja boleh, apalagi ada kompensasi. Seperti Rasulullah pernah melakukan kebijakan terhadap tawanan Badar. Ya, perang Badar umat Islam menang.
Banyak musuh yang tertawan. Karena yang tertawan ini orang-orang pinter. Sementara umat Islam itu masih terbelakang. Maka kompensasinya adalah untuk tebusan bagi yang punya uang, tebus dengan uang. Yang nggak punya uang harus mengajari umat Islam 1:10. Jadi dia harus mengajari umat Islam sampai paham tulis baca. Ya. Apa itu namanya? Calistung. Nah, itu. Sampai menguasai calistung 10 orang, baru dia bebas. Itu tawanan perang Badar. Ya bisa begitu pertukaran itu. Ya, kompensasi. Wa amma idza kana masalaha ala malin yabdalu muslimun fa huwa ghairu jaizin inda jumhur muslimin. Kalau terbalik gimana? Iwad, harus ada barter tapi merugikan umat Islam. Contohnya umat Islam harus menyediakan sejumlah dana ya yang cukup besar. Boleh apa enggak? Kebanyakan umat Islam, kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh. Dan itu sering dilakukan oleh kita dalam kaitan dengan diplomasi ya. Contohnya pernah ditawan sama apa itu? Orang Islam oleh pejuang ya. Yang di Moro ya. Pernah kan? Ya, Filipina itu. Jadi ada beberapa tokoh yang ke sana. Kalau nggak salah dulu Letnan Jenderal Kiflan Zen yang bernego dengan mereka sehingga dilepas, tapi dia harus menyediakan sejumlah dana. Kadang-kadang oleh penjahat itu dimanfaatkan, memang dia lagi butuh duit ya, terutama perompak. Nah, kalau di darat namanya perampok, kalau di laut perompak dibalik. Perompak-perompak yang melihat ada kapal besar ya membawa logistik, nah itu dirampok, dirompak. Tujuannya mendapat itu tebusan. Kalau nggak ditebus mati. Maka yang punya negara ya memberikannya. Begitu juga kita ketika ada warga kita yang dihukum mati, lalu kita pun sebagai negara ikut memberikan suara kan? Dulu ada juga perempuan yang jadi istri Sultan Malaysia ya, Manohara. Nah, Manohara. Tapi Manohara ini anehnya punya paspor Amerika. Tuh, mungkin kalau dia punya paspor Indonesia nggak selamat kali. Jadi ceritanya dia lari, dikejar kan, nah, dia masuk ke kedutaan Amerika. Walaupun kedutaan Amerika itu ada di Malaysia. Karena kedutaan ini kan wakil dari negara. Ya, siapapun yang masuk ke situ, suaka berarti kan. Itu harus dilindungi. Kebetulan paspornya paspor kedutaan yang sama dia kunjungi. Ya, jadi maksudnya kalau dia lari ke Indonesia, dibuka, bukan oleh Indonesia, itu mungkin setengah hati menolong. Tapi ini pas Amerika. Amerika itu luar biasa menolong warga negaranya. Peduli pada warga negaranya luar biasa. Satu saja warga negara dia diganggu, urusannya bisa antar negara tuh, bisa ke duta besar yang bisa ditarik dan sebagainya. Jadi perlindungan terhadap warga negara itu sangat baik. Nah, mereka itu. Nah, itulah ya. Jadi kalau sekarang negara memberikan kompensasi untuk menyelamatkan warganya, jadi singkatnya rugi. Boleh apa enggak? Kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh. Tapi rugi apa enggaknya ini harus siapa penilainya. Cukup berharga tidak orang ini diselamatkan, ya. Wa amma idzaka, itu yang kelima. Ya, yang keenam, dzahaba Syafi'i wa Ahmad wa katsir min al-a'imma ila anna sulha la yanbaghi ayakuna ila muddatin ma'lumat. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan banyak imam-imam yang lain menyatakan
perdamaian boleh dilakukan, tapi harus ada batas waktunya. Jangan damai aja begitu kalau belum dinyatakan perang selesai. Sebelum ada kenyataan perang selesai, maka kalaupun ada gencatan senjata harus ada waktunya. Sampai kapan? Ya, jadi jangan sampai dibiarkan udah tenang, udah begitu aja. Antara perang dan sesudah perang, damai atau selesai perang, nggak jelas. Nah ini nggak boleh. Wa annahu la yajuzu an tazidal mudda ala asyarata sanawat, dan tidak boleh lebih dari 10 tahun gencatan senjata itu, ya, panjangnya. Li'anna hiya al mudda allati salahan nabi Quraisyan 'alaiha amal Hudaybiyah. Karena lama atau tenggang waktu itulah yang disepakati antara Rasulullah dan orang Quraisy, 10 tahun. Tapi sebelum 10 tahun sudah banyak pengkhianatan. Ini yang membuat, ya, umat Islam sudah tidak terikat lagi. Yang ketujuh, asyurut fi aqdil hudna tangkasimila sahiha wa batilah. Syarat-syarat yang dibuat untuk mencapai gencatan senjata itu ada dua macam. Ada yang sahihah, ada yang batilah. Ada yang sahih, ada yang batil. Ada yang boleh, ada yang enggak. Fasahi kullu syartin la yakhalifun nasan fi kitabillah wa sunnati nabi. Maka yang sahih adalah, ya, yang disebut sah adalah sesuatu yang tidak melanggar syarat dan ketentuan syariat. Jadi standarnya syariat. Sholat ini sah, sholat ini tidak sah. Nah, mana standarnya syariat? Apa melanggar apa enggak? Nah, persoalan diterima apa enggak itu bukan wilayah, ya, manusia. Sholat saya diterima apa ya? Apa enggak ya? Ya enggak ada yang tahu. Kalau Rasulullah bisa jawab, kalau kita tidak sah menjawabnya. Jangankan menjawab untuk orang lain, buat diri sendiri saja dia enggak tahu. Tapi yang kita bahas ini yang lahiriah, sah atau tidak sah. Ya, diterima apa enggak diterima itu bukan wilayah zona kita. Itu zona alam gaib. Rasulullah yang bisa menjawabnya. Sahabat pun enggak bisa. Mislu ayyasyara alaihi malan aw ma'unatal muslimin indal hajat aw ayasyarahum ayyarudda man ja'ahum ila rijal musliman aw bi amanin walaqad aqtalaqal umat sihata hadzal syart. Contohnya, ya, terjadi gencatan senjata dengan kompensasi. Ya, kalau dipandang kompensasi itu tidak memberatkan, tapi orang ngasih itu kan biasanya kan ada sesuatu, ya, seperti yang pernah terjadi pada Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Ketika Nabi Sulaiman mengirim surat, siapa pengantar itu? Pengantarnya siapa? Surat ini burung hudhud. Keren kan? Burung hudhud, pengantar surat ini, yaitu isinya mengajak Ratu Balkis dan semua stafnya untuk muslim. Ketika itu diangkat di Majlis Syura, Majlis Syuranya Ratu Balkis, ada dua pendapat. Satu, kita serang, kita lawan. Yang kedua, jangan buru-buru dilawan, ya. Kita harus melakukan perdamaian. Nah, kata Ratu Balkis, kita nggak pernah tahu siapa yang lebih kuat. Kalau mereka yang lebih kuat, ya, maka nasib kita akan kurang beruntung. Yang tadinya menjadi jenderal akan menjadi kacung nanti. Itu kata Ratu Balkis, ya. Jadi beliau sangat bijaksana untuk mentes sejauh mana kekuatan negara. Maka beliau pun merespon itu dengan membawa hadiah. Hadiahnya dibawa, ya, untuk merespon itu sebelum kedatangan resmi beliau. Setelah hadiah itu datang di hadapan Nabi Sulaiman, ditolak. Saya nggak butuh begini, saya kaya. Nah itu sebaiknya bantuan-bantuan itu kita tolak.
Itu ya. Jadi yang keenam itu, menurut Imam Syafi'i begitu. Jadi perjanjian itu tidak boleh lebih dari 10 tahun. Nah ini sekarang ini kan perkembangan zaman amat rumit ya. Bukan lagi dengan senjata. Sebenarnya perang dengan senjata itu perang paling kuno sebenarnya. Perang paling kuno. Sekarang ya, kita sebagai bangsa Indonesia, katakanlah Pak Hilman menjadi presiden. Saya DPR contohnya. Contoh yang nggak apa-apa nyontoh. Nah, yang satu jadi bagian pengadilan. Sekarang ada orang asing nih, orang Argentina, pengen jadi orang Indonesia, boleh nggak? Boleh. Jadi sudah relatif gitu, kita ngebelain bangsa sendiri, pribumi itu udah ditinggalkan orang. Sebab kalau kita berdiri negara sekalipun pribumi, tetap aja bangsa lain ingin naturalisasi menjadi warga negara kita. Boleh? Boleh menurut undang-undang. Undang-undang kita membolehkan. Yang penting dia menunjukkan kesetiaan. Kalau di Amerika, salah satu syaratnya harus lahir di Amerika. Jadi akte lahir itu Amerika gitu. Maka dia berpotensi. Makanya banyak artis kan yang lahir numpang lahir doang. Merenahi gitu loh. Sebab suatu saat kalau memang ditakdirkan dia mau jadi warga negara, memenuhi syarat. Itu tujuannya. Kalau di Indonesia ini kalau nggak salah 5 tahun. Tahu falsafah Pancasila, bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, ditanya pakai bahasa Indonesia, bisa jawab bahasa Indonesia, itu syarat-syaratnya. Untuk naturalisasi, menunjukkan kesetiaan, bayar pajak, BPJS, dan sebagainya. Nggak ngutang lah. Terus yang sudah punya paspor minimal harus menginjak Indonesia 5 tahun sekali. Minimal. Kayaknya begitu tuh hukumnya. Jadi kalau kita kebetulan mengelana ke sana, nanti wayahnya pulang dulu kalau mau balik ke sana lagi. Kan begitu ya? Hanya untuk mendapatkan cap dari kedutaan. Oh berarti udah pernah balik. Sebab kalau kita nggak balik, kehilangan warga negara, sana nggak diakuin sehingga waduh payah urusannya. Mau urusan terbang-terbang ini susah nantinya kan, paspor. Ya, semakin canggih lagi gitu kan. Nah, sekarang sudah digitalisasi. Saya sebenarnya mendengar ini sudah lama dari dokumen orang Kristen. Saya pernah membaca dokumen orang Kristen. Nanti suatu saat yang sifatnya fisik yang bukan tubuh manusia itu sudah tidak diperlukan. Jadi nanti KTP itu nempel di tubuh orang. Sebab kalau terpisah kan, waduh ketinggalan, begitu. Nanti sampai di situ dokumen itu ditulis, dikasih chip. Setiap orang ditempeli chip, nggak tahu ditaruh di mana, kayak susuk gitu. Di bagian tubuh kita. Ya tentu yang aman lah. Apa bentuk tato apa gimana? Barcode contohnya dalam bentuk tato. Ya kan dengan truk, oh iya bener. Kan nggak bisa dibohongin barcode. Contohnya begitu nanti. Sekarang kan KTP mulai ya, KTP terus KTP sudah tidak pakai ini lagi, berkaitannya dengan handphone. Sekarang handphone itu menjadi KTP. Sebenarnya nggak beda jauh sih. Kalau dulu mah kertas, sekarang handphone. Gimana kalau handphonenya ketinggalan? Ya payah lagi. Kalau KTP kertas, kalau handphone nggak ada kuotanya, nggak bisa keluar. Ya, sampai begitu sekarang. Anak-anak juga di tahun-tahun yang lalu nggak boleh bawa HP, sekarang harus. Dan harus bawa HP itu dimulai oleh murid-murid sekolah internasional. Di Jakarta Pak, orang yang sekolah SD itu harus bawa HP. Walaupun HP itu dalam bentuk arloji. Tuh. Jadi paling tidak bisa call ketika ditanya, gimana kamu? Sebab ini sebagai respon dari banyaknya penculikan. Jadi orang tua kan nggak bisa memantau di mana keberadaan anaknya. Nah itu dengan ada begitu, selamat. Dulu kan pernah kejadian itu pelecehan seksual ya di sekolah internasional ya, yang saya
amat itu kok nggak ada penyelesaian, tahu-tahu hilang aja beritanya. Ada sekolah internasional yang memperlakukan pelecehan seksual terhadap murid-murid SD-nya. Internasional itu. Nah itu berangkat dari kejadian itu banyak orang-orang kota yang membekali alat komunikasi terhadap anaknya. Jadi bisa ngomong, gimana? Ya udah ditunggu. Menyatu dengan ini. Nah sekarang anak murid saya juga harus bawa HP, Alia. Tapi karena kita ini rata-rata nggak mendukung, contohnya di rumahnya nggak ada sinyal, di sekolah mah ada. Jadi ketika dia nggak masuk, waduh mau dihubungi susah. Kamu kemana aja? Nggak ada sinyal bu, susah jadinya. Ini jadi keinginan mah ada, tapi nggak mendukung. Ya. Dzahaba Syafi'i itu. Yang ketujuh, asyurut fi aqdil hudna, tangkasnya tadi. Yang ketujuh adalah bahwa syarat-syarat dan ketentuan untuk gencatan senjata itu ada yang benar, ada yang tidak. Yang benar adalah yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi Islam juga mengatur soal perang. Wong keluar masuk WC aja diatur, bagaimana perang nggak diatur? Termasuk pemilu ini. Zaman-zaman bengen, manhaj salaf nggak mau menerima pemilu. Kenapa? Karena Nabi pun tidak pernah pemilu. Nabi juga tidak pernah pemilu. Abu Bakar nggak pernah pemilu. Mereka begitu dilantik, asal masih waras, bisa menjalankan tugas-tugas kenegaraan, maka akan menjadi penguasa seumur hidup. Abu Bakar kan nggak pernah dilengserin kan, ya beliau karena wafat, Umar karena dibunuh, Utsman karena dibunuh, bukan dilengserkan, bukan. Kalau Ali dilengserkan, Ali terjadi kudeta, tapi bahasa kudeta karena itu bahasanya agama, jadi rada diredam, ya. Nanti akan disampaikan di sini bagaimana terjadi pengambilan kekuasaan secara paksa. Jadi Ali lagi menjabat itu diambil itu. Karena ya kudeta lah singkat, tapi kudeta tidak berdarah, tapi akhirnya berdarah. Nah, dari peristiwa Ali itulah umat Islam berkesimpulan, satu, apa yang dilakukan oleh Ali itu benar. Dialah Syiah. Itu timbulnya mulai Syiah tuh di situ tuh. Ada yang menganggap apa yang dilakukan oleh Ali palah pilih, ada benar ada salah. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak semua yang dilakukan oleh Ali benar. Jadi harus pilih-pilih. Dia benar kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi patoknya terhadap Quran dan Sunnah. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, Khawarij, yang beranggapan apa yang dilakukan oleh Ali mungkar. Pencipta biang kerok terjadinya pertikaian Ali, Muawiyah, tuh. Sama-sama lagi tuh. Nah ini harus dijadikan target ini. Orang ini harus dimusnahkan. Berita tentang rencana pembunuhan itu sampai kepada Ali, ya kita serahkan pada Allah lah. Kematian itu kapanpun akan tiba, mau ngumpet mau enggak, tuh itu Ali. Dianggap biang kerok ini 4, Ali, Muawiyah, wakil mereka berdua. Jadi 4 orang ini dijadikan target. Ketika sampai berita rencana pembunuhan kepada Muawiyah, beliau sigap. Lalu beliau melantik bodyguard. Kemanapun pergi ada, selamatlah dia. Ali nggak selamat. Itulah ya, jadi ijtihad seorang itu bergantung kepada keselamatan dia. Ini kata Ali itu hidup dan mati di tangan Allah. Ya itu mati akhirnya. Dalam menyikapi takdir ini pernah terjadi di zaman Umar, yaitu terjadi
penyakit ya, seperti COVID lah, tapi lebih parah dulu. Dulu penyakit sakit perut itu apa namanya? Tipes ya, kolera. Jadi dalam hitungan hari itu orang ngegelepak, mati di wilayah tertentu. Nah, jenderalnya di Madinah mendengar itu, Umar dan jenderal ini datang ke situ. Tapi orang memberitahu, sebaiknya kita kalau menghadapi ini wabah, ini jangan mendekat. Itu kan? Lalu Umar memutuskan untuk pulang ke Madinah ketika tahu pasukannya itu terserang wabah itu, kolera. Jadi kematiannya begitu cepat. Lebih cepat dari dalam bahasa agama itu taun. Taun itu dia diserang perut. Ya berarti sekitar kolera. Kita sekarang jarang ya terjadi kolera ya. Kolera itu apa itu? Usus yang diserang itu. Iya, buang air tuh, tapi buang airnya bukan mencret, sakit buang itu. Jadi kayak ngeden terus. Jadi perasaannya kayak ngeden terus tapi nggak keluar. Nah, disentri muntah-muntah tuh. Pokoknya itulah. Dan itu menular. Umar memutuskan untuk pulang ke ibu kota. Tapi sang jenderal merasa apa yang dilakukan oleh Umar ini pengecut. Udah tahu prajurit sedang menderita, malah kita tinggalkan. Berarti saudara pengecut. Umar menjawab, afiru min qadarillah ila qadarillah. Aku lari dari takdir menuju takdir. Itu kata Umar. Ini kecerdasan orang-orang ini. Jadi kecerdasan sahabat dalam menghadapi situasi itu juga ya sangat menentukan masa depannya. Nah, itu sang jenderal mengatakan takdir mah dari Allah. Mati hidup tangan Allah. Masuk dia ke tempat wabah, kena dia, mati. Umar berbeda. Kalau itu urusan Anda sendiri silahkan, tapi di tangan Anda kan urusan banyak orang. Ya kan? Sama dengan di Indonesia nih. Kalau orang sudah nyalon nih. Lalu semasa belum pemilihan, semasa proses pemilihan, dia berpikir-pikir, waduh ruginya banyak, saya mundur lah. Itu kejahatan bukan? Contohnya paslon kita ada 3 nih. Dalam perjalanan, wah kalian bakal kalah saya ini. Wong mau begini susah begitu. Lah mundur aja lah. Perbuatan mundur itu bisa dihukum. Ya, jadi kalau paslon ini mundur itu bisa dihukum. Iya, kecuali alamiah. Contohnya dia sakit yang tidak memungkinkan lagi menjalankan tugas-tugasnya. Baru itu alamiah itu. Kalau tidak ada uzur mundur bisa dihukum. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga isi kajian ini menginspirasi kita. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah tetap berkenan menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Kepada anak-anak kita doakan semoga mereka dimudahkan hidupnya, senantiasa dipenuhi berkah, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang saleh. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.